Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Kamis 25 Mei 2023. Sebelum kita analisa hari ini, kita review dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisakan. Dari pergerakan naik dan turun mungkin kita bisa banyak belajar di sana. Kita awali dari satu hari kemarin ya. Satu hari kemarin kalau kita lihat dari satu range ya, satu range-nya kemarin ini tidak terlalu jauh dari yang sudah dianalisakan, kira-kira akan mendekati, ketika turun akan mendekati area koreksi, kemudian akan memantul di sana. Kemudian ketika dia bergerak naik akan kita perkirakan ya maksimal di angka 2000 ya, ternyata hanya berada di target 1 kemudian selesai berbalik. Dari sisi potensi kalau kita mengamati di sana ya, ini buy tersentuh di 1979 kemudian ada pembalikan, maka yang berlaku adalah risk management. Kita bisa membatasi 2%, bisa membatasi 500 atau bahkan kita recover dengan 300 atau 350 di bawahnya. Tentu ini adalah bagian dari manajemen masing-masing, sejauh mana kita menempatkan resiko yang menjadi bagian sistem trading kita. Kemudian di sisi bawah sell di 1970, ada yang sebagian broker tersentuh, ada yang belum tersentuh ya. Ketika sudah tersentuh maka yang berlaku adalah sekali lagi risk management. Jadi begitu tersentuh yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana simulasi untuk mengantisipasi. Dengan melihat kondisi dinamikanya, dengan melihat sisi karakter candle yang terbentuk, setidaknya kita bisa dapatkan petunjuk informasi akankah buyer itu kuat atau sebaliknya. Ketika dia bergerak naik, maka perhatikan dari sisi high, dari sisi low, dari sisi momentum dan rejeksinya. Demikian juga ketika dia turun, perhatikan dari sisi momentum, perhatikan dari sisi rejeksi, termasuk di sana adanya perubahan warna, sehingga membuat kita tentu mempermudah untuk melakukan antisipasi. Kalau kita sudah antisipasi, maka bergerak kemanapun tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ketika kita analisa dan menaruh posisi sell dengan harapan, satu harapan marketnya akan turun. Begitu marketnya tidak turun, maka akan terjadi satu kepanikan yang luar biasa. Kenapa terjadi kepanikan? Mungkin karena lotnya terlalu besar. Yang kedua karena tidak mampu untuk mengantisipasi, sehingga yang terjadi kena pingpong ya. Ini sell katanya kenapa jadi naik, itu buy kenapa jadi turun. Berarti kita diombang-ambingkan oleh broker. Itulah yang sering terjadi pada teman-teman khususnya pemula ya, yang diombang-ambingkan oleh kondisi pasar karena tidak mampu melakukan manajemen risiko. Ketika analisa dikira pasti dia akan sesuai. Nah, itu pentingnya kita melakukan risk management, pentingnya kita memahami secara teknikal. Selanjutnya masih bergerak di posisi atas hingga 1985 ya. Kalau kita melihat dari sisi buy-nya juga sebenarnya sudah tersentuh di 1983. Kemudian bergerak turun, posisi sell yang ada menyentuh target, kemudian kedua target lagi, yang ketiga koreksi tidak tersentuh dan berakhir dengan di atas area koreksi. Dari sisi range tentu tidak terlalu beda jauh dari hari sebelumnya ya. Bahkan kalaupun ada kelebihan tidak terlalu banyak ya. Ini kalau kita lihat satu hari sebelumnya kira-kira range-nya begini, ketika dia bergerak turun pun ya akan mendekati di sana dan akan kembali memantul. Berikutnya kita lihat dari pergerakan saat ini.
Kita amati di time frame yang lebih besar. Kita amati di time frame yang lebih besar. Kita lihat di sana ada seller yang sebelumnya sudah terbentuk, kemudian ada rejeksi, ada seller, ada rejeksi, kemudian sempat bergerak hingga di 1961, maka nanti akan kembali lagi di titik tertingginya dan sekarang berada di area yang berpotensi akan memantul ya, berada di area support yang kuat di sana. Kalau kita tarik garis kira-kira akan seperti ini ya. Ini bahkan bisa membentuk satu pola namanya triple bottom. Bisa membentuk pola namanya triple bottom. Ya, tentu dengan catatan, dengan syarat buyer sudah mulai muncul dengan pengaruh yang lebih signifikan tentunya. Sehingga yang terjadi adalah pergerakan memantul ya. Meskipun nanti tidak sampai di ujung atas, setidaknya ada potensi, ada peluang yang bisa kita dapatkan dari pantulan yang ada. Oke, kita lihat dari sisi time frame yang kecil untuk melihat triggernya, untuk melihat momentum yang tepat di sana. Prioritas kita adalah memanfaatkan peluang buy ya. Prioritas kita memanfaatkan peluang buy. Kemudian kita akan menunggu area breakout-nya di sana. Kemudian kalau dari sisi kecenderungan dia memang bergerak seperti ini. Ada kecenderungan turun tapi kita akan menunggu breakout di sana. Tetapi perlu kita perhatikan dari sisi levelnya, ini cukup berat untuk menembus wilayah support ini ya, sehingga berpotensi akan memantul. Sehingga ketika memantul nanti menunggu betul-betul pantulan itu muncul, hijau itu betul-betul sudah muncul di sana. Kita akan menempatkan posisi buy kita di 1962 ya. Buy kita akan tempatkan di 1962.43. Memang agak terlalu dekat dari targetnya, cuma kita akan lebih tempatkan lebih menjauh. Targetnya bisa di 19. Kita tempatkan untuk target 1 di 1967, kemudian selanjutnya kita akan kembali menempatkan target berikutnya di kisaran 19. Kita akan kembali menempatkan target berikutnya di 1972. Kemudian area koreksi kita tempatkan di 1979, area jenuh kita tempatkan di 1984. Sementara dari bawah, yang di bawah kita menempatkan posisi sell di sana. Oke, kita turunkan sedikit. Kita menempatkan posisi sell di 1953. Kemudian kita akan targetkan, oke, karena yang di bawah ini cukup dekat, kita akan rubah yang di bawah. Kita rubah agak mendekat saja. Ada banyak sekali rejeksi dari sebelah kiri, sehingga kita akan tempatkan target ini yang lebih potensial.
Oke, kita akan menempatkan di titik-titik yang cukup penting sambil nanti tentu akan kita amati bagaimana kondisi candle terakhir yang terbentuk. Kita baru akan menempatkan posisi kembali ya. Kita akan evaluasi, kita akan koreksi setelah ada pergerakan yang signifikan yang bisa mempengaruhi histori yang terdekat. Kita kembali ke posisi buy 198 1962, kita tempatkan untuk target yang pertama di 1967. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di 1972. Target yang kedua kita tempatkan 1972.96. Kemudian di posisi koreksi ya, kita tempatkan di area ini. Koreksi kita tempatkan di 1979.39. Kemudian titik jenuh kita tempatkan di 1984. Ini area jenuh. Kita tempatkan di 1984 dengan kita berikan tanda highlight ya. Sehingga berada di area itu nanti kita perhatikan sisi karakter candlenya, dari sisi momentumnya, kemudian rejeksinya, kemudian high dan low-nya kita perhatikan. Karena di area ini berpotensi akan memantul, akan terjadi reversal ya, bisa berpotensi reversal di sana. Tergantung nanti petunjuk yang ada. Dari sisi bawah kita menempatkan posisi sell kita ya, ini agak menjauh. Kita menempatkan posisi sell di 1953 di 1953.82. Target kita tempatkan di berapa ini ya, kita tempatkan di 1948. Target kita tempatkan di 1948.35. 1948.35. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkan target berikutnya di 1941. Target selanjutnya 1941 poin sekian ya. Kemudian baru kita menempatkan area jenuh di 1934. Area jenuh di 1934.30. Kita coba lihat dari sisi range-nya, akankah nanti mampu menembus atau justru akan berbalik. Oke, kita gunakan yang agak panjang untuk melihat kondisi peluang di bawah ya. Oke, kira-kira ini adalah wilayah jenuhnya. Hati-hati dan nanti kita pertimbangkan hal-hal yang tentu bisa mempengaruhi pergerakan-pergerakan harga selanjutnya, khususnya untuk reversalnya di sana. Ya, tidak berarti di area jenuh akan reversal, karena bisa jadi ketika momentumnya kuat sekali, maka bisa jadi ini breakout dan akan kembali bergerak jatuh lebih jauh lagi. Tentunya nanti kita akan melihat historinya. Ini hanya sebagai pemetaan awal ya. Selanjutnya tentu setiap tahapan, setiap candle yang terbentuk kita akan selalu lakukan evaluasi. Adakah yang berpengaruh signifikan yang bisa mempengaruhi pergerakan sebelumnya, atau justru akan memantul atau akan betul-betul datar ya. Kita akan cek di sebelah kiri ya, untuk menghindari hal-hal yang lebih beresiko. Kita turunkan untuk sell-nya ya, kita turunkan untuk sell-nya. Kemudian kita akan rubah dari 53 menjadi 5382 menjadi 5320.
Untuk target kita juga akan sedikit menggeser biar tidak terlalu dekat. Kita akan geser sedikit. Oke, untuk targetnya kita tempatkan di 47,83. 47,83. Oke, target berikutnya tetap area jenuh tetap ya. Silakan dicek, silakan nanti diuji apakah ada potensi, ada peluang di sana atau justru menjadikan kita tambah tidak menentu. Maka kembalikan pada diri kita masing-masing, kembalikan style kita sehingga trading itu lebih nyaman, lebih tenang dan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekali lagi ini bukan signal yang harus diikuti, tetapi setidaknya hanya sebagai pembanding ya. Ketika sesuai dengan yang kita harapkan silakan dijalankan, ketika tidak sesuai silakan kembali ke jalan masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Semoga hari ini manfaatnya lebih besar dan profitnya maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.